Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kenalkan saya Rizky Fauzi, guru SD Negeri 166 Pekanbaru. Baiklah, pada video ini saya ingin memaparkan hasil analisis saya tentang penugasan yang diberikan pada Diklat BCKS 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ada studi kasus tentang seorang anak yang bernama Rara yang berada di perpustakaan sedang melaksanakan piket kelas. Ketika sedang melaksanakan piket kelas, Rara menemukan sebuah dompet di bawah kursi. Dompet tersebut langsung dimasukkan Rara ke dalam tasnya. Nah, dia menyangka bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatannya. Namun tanpa dia ketahui, ada Tari selaku teman dekat Rara yang sudah dari tadi berada di ruangan tersebut melihat tindakan yang telah dilakukan oleh Rara. Nah, beberapa saat kemudian, Ibu Sri, seorang pustakawan, mengumumkan bahwasanya seorang siswa bernama Nina telah kehilangan dompet di perpustakaan. Nah, kini situasinya Tari menghadapi sebuah dilema. Apakah dia akan melaporkan Rara telah mengambil dompet Nina yang dimasukkan ke dalam tas, atau dia tetap diam, bungkam demi menjaga hubungan baik dengan Rara. Baik, untuk menyelesaikan studi kasus ini atau membuat sebuah keputusan, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Nah, pada video ini fokus kita adalah langkah pengambilan keputusan dengan 9 langkah ya. Baik, langkah yang pertama dengan menjawab pertanyaan apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus tersebut. Nah, jelas dari kasus tersebut nilai yang saling bertentangan yaitu antara nilai transparansi, kejujuran dengan nilai loyalitas melindungi teman. Maksudnya transparansi, apakah Tari melaporkan kejadian tersebut, konsekuensinya terhadap loyalitas dia sebagai teman, dia bisa dibenci bahkan dijauhi oleh Rara. Langkah kedua, kita menjawab pertanyaan siapa yang terlibat dalam situasi kasus tersebut. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa orang, beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama itu Rara selaku pengambil dompet. Yang kedua ada Ibu Sri, guru pustakawan. Yang ketiga Nina yang kehilangan dompet, dan juga Tari beserta kawan-kawan sekolah Tari dan Nina juga Rara. Langkah ketiga menjawab pertanyaan fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Nah, saya sudah mengungkap beberapa fakta yang ditemukan dari kasus tersebut. Yang pertama, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan di perpustakaan. Yang kedua, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah bangku. Yang ketiga, Rara mengambil dompet berisi uang dan menyimpannya di dalam tas. Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Selanjutnya, Tari berada di perpustakaan sejak awal dan melihat Rara mengambil dompet yang dimasukkan di dalam tas. Nah, yang terakhir, Rara merupakan sahabat dekat Tari. Langkah selanjutnya, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Nah, berdasarkan pengujian benar salah yang dapat kita lakukan di sini adalah yang pertama itu uji legal. Uji legal ini maksudnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rara itu legal atau ilegal, boleh atau tidak boleh dalam konsep norma yang berlaku. Nah, jelas ya, perbuatan yang dilakukan oleh Rara itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma dan sangat tidak terpuji. Yang selanjutnya adalah uji publikasi. Nah, uji publikasi di sini maksudnya ketika kejadian ataupun pencurian yang dilakukan oleh Rara ini dipublikasikan ke publik, baik itu melalui medsos maupun media lainnya. Nah, apakah ini bernilai salah
atau tidak. Nah, jelas kalau seandainya ini dipublikasikan apa yang dilakukan oleh Rara, ini akan bahkan bisa menjadi bahan olokan bagi teman-teman Rara yang lainnya. Dan kemungkinan terburuk Rara dapat menjadi korban bullying dari rekan-rekan Rara yang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji panutan. Nah, uji panutan di sini ketika seseorang memiliki panutan, idola. Nah, saya berasumsi bahwasanya idola itu adalah orang yang baik. Nah, ketika orang baik mendapatkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rara, nah, tentunya yang dilakukan oleh orang tersebut tidak akan sama dengan yang dilakukan oleh Rara, yaitu mengambil dompet dan menyimpannya di dalam tas. Nah, kemungkinan terbesar adalah seorang idola ataupun seorang panutan kita memberikan kepada pihak yang berwenang ataupun mencari tahu siapa pemilik dompet tersebut. Nah, selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa kita lakukan. Di sini pengujian yang dimaksud benar lawan benar
Selanjutnya, jika pilihan tersebut ditolak oleh Rara, misalnya Rara tidak setuju, dia ingin mengembalikan secara langsung kepada Nina, Rara tetap bersekukuh ingin mengambil dompet tersebut. Nah, maka Tari harus melaporkan kepada Ibu Sri bahwasanya yang mengambil dompet Nina adalah Rara. Nah, jadi, namun hal tersebut memang ada resiko yang diambil. Ya, ketakutan Tari akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari Rara mungkin bisa saja terjadi, namun hal tersebut dilakukan demi menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menegakkan aturan yang berlaku. Langkah yang 9 yang terakhir, pelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari? Nah, pelajaran yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan tersebut adalah ketika mengambil sebuah keputusan, tidak perlu gegabah dalam mengambil keputusan tersebut agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, 9 langkah keputusan tersebut sangat bermanfaat dan perlu diterapkan dengan acuan paradigma pengambilan keputusan yang berdasarkan 4 prinsip pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan pembelajaran tersebut, saya merasa terbantu dan termotivasi untuk terus mendalami cara bagaimana pengambilan keputusan yang adil, bijaksana, untuk dapat saya terapkan di kemudian hari. Nah, saya rasa demikian hasil analisis dari studi kasus yang sudah saya baca. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadi pembelajaran berharga untuk kedepannya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.